Ya. Menjelang Pilpres 2019, apa yang pokok-pokok penting yang dilaksanakan oleh umat Islam khususnya dalam pembenahan situasi ekonomi, kemudian hal-hal yang terkait dengan kebangsaan? Ya, dalam konteks kebangsaan dulu ya. Untuk Pilpres, Prabowo Sandi sudah komit sama istimewa ulama. Nah, kalau kita bangsa Indonesia mayoritas umat Islam yang nurut sama ulama, bangsa yang religius, ya ikuti dong. Karena Prabowo sendiri tunduk sama ulama, mau tanda tangan istimewa ulama. Nah, itu yang pertama, kebangsaan kita. Yang kedua, dalam konteks ekonomi, Prabowo pernah berjanji di dalam istimewa ulama loh. Di dalam komitmennya poin ke-6, saya ingat sekali, sumber daya alam yang banyak di Indonesia ini untuk diperuntukkan semakmur-makmurnya rakyat. Sesuai pasal 33 ayat 3 UUD 45. Jadi Prabowo bahkan dia pernah bilang punya 400.000 hektar akan diserahkan ke negara. Itu omongan Prabowo. Nah, kalau yang sono punya apa? Nyerahin apa sama negara? Makan uang negara banyak diambil kali. Dana haji aja ditimpe ya, untuk impor. Masa begitu bagaimana? Utangnya sampai 5.250 triliun. Saya juga ingatkan Prabowo, kalau dia menang juga siapa yang bayar nih utang? Jadi saya minta persoalkan tuh Jokowi utangnya itu. Jangan Jokowi ini ngutangnya banyak, dia pikir dia nggak akan jadi lagi, mungkin dia timpe utang sebanyak mungkin, nanti kan yang bayar Prabowo, Prabowo nggak bisa bayar, nanti dihantam rakyat. Kan gitu teorinya yang kita khawatirkan. Jadi sebelum pergantian, Prabowo ingatkan Jokowi stop hutangnya dan dia tanggung jawab hutangnya itu. Itu konteks ekonomi. Ya, mengalir. Setelah khotbah siang hari ini tadi menyampaikan tentang intisari daripada filosofi Islam di masjid yang memiliki nilai sejarah aktivis Islam di Al-Hikmah ini, apa yang penting disampaikan dalam situasi seperti ini, Bang Egy? Yang penting itu kan kita tiap hari minimal 17 kali baca surat Al-Fatihah. Ya. Anda bayangkan 73 tahun lebih kita merdeka, 7 kali ganti presiden, ribuan kali anggota DPR, tapi nggak berlaku juga hukum Islam. Kita ini bukan mempertentangkan Islam Pancasila, justru ajaran Islam itu muatannya ada di Pancasila. Apa? Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima, nggak ada yang bertentangan dengan Islam. Terutama sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu kan tauhid. Nah, tauhid yang dimaksud itu Allah. Allah disebut di mana? Di Mukadimah, alinea ketiga. Nggak ada nama-nama Tuhan lain selain Allah di Undang-Undang Dasar 45. Nah, yang memberlakukan itu siapa? Presiden dan DPR. Tapi udah 7 kali ganti presiden, ribuan anggota DPR, nggak juga. Berarti kan tidak komit Islamnya gitu loh. Saya tidak merendahkan mereka, tapi mereka berpikir dong secara historis, secara yuridis, secara sosiologis. Itu kan ilmiah semua yang saya sampaikan, bukan kata Egy Sujana. Fakta bicara semuanya dalam arti historis, yuridisnya, sosiologisnya. Tapi kenapa kok hukum Islam tidak berlaku? Itu poinnya saya.